Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya man. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak awali dengan pengambilan absensi. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Dia Ananda Gumorung Sati. Hanya dia. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang sudah tahu Bapak hari ini akan bawa materi apa? Ada sosial media. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan bertanya kepada adik-adik sekalian, apakah adik-adik di sini sudah menggunakan media sosial? Sudah. Yang sering digunakan aplikasi apa? Saya akan menanyakan beberapa hal. Dulu, Afni, biasa media sosialnya digunakan untuk apa? Tidak apa-apa, jujur. Menonton. Konten-konten seperti apa yang sering dilihat oleh Afni? Jadi adik-adik sekalian, alangkah baiknya jika kita menggunakan media sosial itu digunakan dengan sebaik-baiknya, karena banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari media sosial. Nah, baiklah, Bapak masuk dalam proses pembelajaran. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan adab bersosial media dalam pandangan Islam. Nah, sebelum masuk, Bapak ada tujuan pembelajaran. Bisa dibacakan bersama-sama adik-adik? Bisa. Poin yang pertama, Peserta didik dapat memahami pengertian dari media sosial. yang kedua, Peserta didik dapat menerapkan jenis-jenis media sosial. yang ketiga, Peserta didik dapat mengetahui dampak dari media sosial. yang keempat, Peserta didik dapat mengerti dan dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari mengenai apa yang bermanfaat dari media sosial. Nah, itulah tadi tujuan. Sekarang masuk ke dalam pengertian media sosial. Nah, menurut KBBI, media secara artinya berarti sarana atau komunikasi, komunikasi. Sedangkan kata sosial berarti masyarakat. Nah, sedangkan menurut KBBI itu sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu dengan yang lain dengan cara menciptakan berbagi serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Bisa dimengerti adik-adik? Bisa. Di sini ada 6 jenis media sosial. Yang pertama itu ada collaborative project, ada blog, communities, social networking sites, dan virtual games world dan virtual social world. Collaborative project ini adalah sebuah media sosial yang digunakan oleh pengguna untuk membuat sebuah jejaring sosial. Itu seperti contohnya itu seperti Wikipedia, yang dimana para pengguna kolaboratif project ini membuat Wikipedia itu dengan kerjasama dan bisa diakses bersama-sama atau serentak. Yang kedua adalah blogs. Blogs itu adalah semacam website yang digunakan. Yang ketiga ada konten komunitas. Nah, konten komunitas ini masalahnya atau yang sering dikenal dengan konten masyarakat. Kenapa disebut konten masyarakat? Karena dalam konten komunitas ini itu berfungsi sebagai penyaluran atau berbagi tentang informasi. Itu seperti foto, video, gambar, atau teks. Nah, contoh dari konten komunitas ini ada YouTube, ada TikTok. Nah,
sedangkan di social networking situs ini adalah salah satu media sosial yang digunakan oleh seorang atau seseorang, dan di dalam social networking situs itu biasa dilampirkan informasi pribadi. Nah, jadi selain dari data tersebut, dalam social networking situs juga kita bisa saling bertukar atau menyampaikan pesan, itu seperti teks atau chat-chatan, atau bisa mengirim foto, atau bisa mengirim video. Nah, itu dalam social networking situs yang contohnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Nah, sedangkan virtual network ini adalah salah satu jenis media sosial yang 3 dimensi, yang dimana di dalam virtual network ini para pengguna menggunakan visual seperti pada games-games yang sudah ada di zaman sekarang. Ada seperti Second Life, atau ada yang pernah main The Sims, atau game-games yang bersifat open world. Nah, selanjutnya ada virtual social world. Nah, ini hampir sama halnya dengan virtual network, yang dimana mengandalkan 3 dimensi. Tapi bedanya di virtual social world ini kita lebih, atau para pengguna lebih menggunakan dunia nyata. Itu seperti halnya dengan Google Maps atau Google Earth. Nah, di sini ada dampak positif media sosial. Bisa dibaca bersama-sama nih, Kak? Bisa. Oke. Nomor 1, Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan. Yang kedua, Kemudahan memperoleh informasi. yang ketiga, Mudah dalam berkomunikasi dengan siapa saja. yang keempat, Kemudahan bertransaksi dan berbisnis. yang kelima. Media pertukaran data. Nah, inilah beberapa dampak positif dari media sosial. Jika kita menggunakan sebaik-baiknya dan seperlunya saja, ini adalah beberapa hal yang dapat kita ambil. Yang pertama itu sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan. Nah, di dalam media sosial sudah sangat banyak informasi terkait dengan hal-hal yang ingin kita cari, seperti mengembangkan skill atau soft skill yang kita punya. Nah, yang kedua ada kemudahan memperoleh informasi. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa di media sosial saat ini sudah banyak informasi yang beredar, terserap atau semaunya kita, atau mau ambil informasi apa. Yang ketiga ada mudah dalam berkomunikasi dengan siapa saja. Yang keempat ada kemudahan bertransaksi dan berbisnis, seperti yang sudah ada saat ini, itu aplikasi-aplikasi Shopee atau dan lain-lain. Yang kelima ada pertukaran data. Bisa dimengerti adik-adik? Bisa. Nah, di sini ada dampak negatif media sosial. Bisa dibaca bersama-sama? Ya. Yang pertama, Kecanduan media sosial. yang kedua, Tersebarnya data penting yang tidak semestinya. yang ketiga, Banyaknya pornografi, penipuan dan perjudian. yang keempat, Berkurangnya perhatian terhadap keluarga. yang kelima. Kerusakan fisik juga sangat mungkin terjadi. Nah, itulah beberapa dampak negatif yang dihasilkan oleh media sosial jika kita salah menggunakan media sosial. Yang pertama itu kecanduan media sosial. Nah, pada saat ini sudah banyak remaja yang kena dengan dampak negatif ini, yang dimana seluruh atau sebagian hidupnya sudah bergantungan dengan media sosial. Jika ia tidak menggunakan media sosial dalam sehari, itu dia akan stres. Dan yang kedua, tersebarnya data penting yang tidak semestinya. Yang ketiga, banyaknya pornografi, penipuan dan perjudian. Nah, ini poin ketiga ini sangat banyak dapat kita jumpai. Contohnya saat kita mencari informasi atau berita yang ada dalam Google, Chrome atau dan lain-lain, itu ketika kita sedang asik-asik membaca, tiba-tiba muncul iklan tentang slot atau yang video-video yang tidak pantas untuk dilihat. Nah, yang keempat adalah kurangnya perhatian terhadap keluarga. Itu berkaitan dengan poin tadi nomor 1. Jika kita menggunakan media sosial secara berlebihan, itu akan berdampak buruk terhadap kita dan terhadap keluarga. Yang dimana biasa kan anak muda sekarang itu sudah saat berkumpul keluarga, dia hanya di kamar dengan menggunakan media sosialnya.
Selanjutnya ada kerusakan fisik juga sangat mungkin terjadi. Jadi dia saat kecanduan media sosial, dia selalu merasa mager, malas gerak, atau dia bahkan malas makan. Mana? Sambungnya. Di sini ada menggunakan media sosial. Tabayun, cek dan dicek. Cek dan dicek di sini maksudnya jika kita memperoleh informasi, alangkah baiknya kita memperoleh ngecek dulu informasi itu apakah benar, apakah valid, dan apakah nyata. Nah, selanjutnya menyampaikan informasi dengan benar. Nah, setelah kita memperoleh informasi, alangkah baiknya kita menyampaikan dengan benar, jangan melebih-lebihkan atau mengkurang-kurangkan. Dan ketiga ada haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Nah, itu maksudnya ketika kita kesal dengan seseorang, janganlah kita memberikan informasi terkait dengan orang tersebut bahwa halnya dia begini sehingga menimbulkan fitnah terhadap orang tersebut. Nah, itu menyebabkan kebencian. Nah, keempat ada media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar dan mengatur kebebasan ekspresi. Nah, maksudnya di sini adalah ketika menggunakan media sosial itu harus dengan kebaikan. Jadi ketika kita menggunakan media sosial, ketika kita memperoleh informasi yang baik maupun buruk, nah itu kita berusaha mengambil baiknya saja, jangan kita mengambil buruk-buruknya saja. Nah, yang kelima, tidak digunakan untuk menolong orang lain. Nah, ini sangat banyak terjadi di media sosial, yang dimana contoh simpelnya saja, ada teman kalian, foto teman kalian, terus dibikin stiker dan diberi kata-kata yang tidak semestinya dan dikirim di WhatsApp. Nah, itu sesuatu yang tidak boleh digunakan dalam sosial media. Nah, ini ada menyebabkan kebencian dan membuat berita palsu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita memperoleh informasi itu, dan ketika kita menyebarkan informasi tersebut, janganlah kita melebih-lebihkan dan jangan kita mengurang-urangkan. Karena apa terlebih jika membuat berita palsu atau hoax. Apakah mengerti adik-adik? Bisa. Itulah materi dari Bapak hari ini. Tentunya Bapak akan ada evaluasi. Nah, untuk evaluasi pada hari ini, itu Bapak akan memberikan 5 pertanyaan kepada adik-adik sekalian. Tapi tenang saja, ada 5 orang yang menjawab pertanyaan tersebut. Tapi tenang saja, itu akan diacak atau random. Nah, Bapak menggunakan salah satu media sosial untuk memilih 5 di antara kalian. Oke. Ini ada nama-nama kalian, semua nama kalian ada di sini, tidak terkecuali siapapun. Nah, Bapak akan mulai ya. Jadi jika ada yang terpilih di sini, silakan maju ke depan. Bapak akan pilih 5 orang dari kalian. Orang kedua. Yang ketiga. Bisa yuk sampai dia. Oh, tidak ada. Sudah saat. Gua lagi suka sini. Masih lah.
Dan siapa dia? Ini kok Aino mau berbagi sesuai jadwal yang urutan yang Bapak panggil tadi. Yang pertama, 2, 3, 4, 5. Satu di sini, 2, 3, 4, 5. Silakan tadi ingin mengambil nomor berapa? Wah, Papua. Bisa dibacakan nomor lebih keras. Pertanyaannya, sebutkan apa saja dampak negatif dari media sosial. Di mana dampak negatifnya itu yang pertama sering lupa waktu, yang kedua kecanduan dengan media sosial tersebut, dan yang terakhir yang ketiga kebanyakan berbakat pada media sosial dan lupa belajar. Selanjutnya, nomor apa? Jadi nomor 2. Masa ini kan maksudnya? Apa yang Anda pahami tentang media sosial? Media sosial adalah sarana mengakses informasi dengan orang lain secara virtual. Insyaallah. Bravo. Ini nomor apa? Satu nomor 3. Nggak mau dirubah. Bisa dibacakan. Sebutkan salah satu adab menggunakan media sosial. Nah, salah satu adab menggunakan media sosial tidak menyebarkan aib orang lain, tidak menyebarkan aib, tidak menyebarkan kebencian dan tidak menyebarkan berita bohong. Allah mau pilih nomor berapa? Kamu ini. 5 dunia. Sebutkan apa saja dampak positif dari media sosial. Mendapatkan informasi yang baik dalam media sosial, jadi sarana untuk bersosialisasi, jadi bisnis. Boleh. Saja karena orang terakhir Beberapa jenis media sosial. Yang pertama itu adalah blog, yang kedua ada virtual games, dan itu Ada pokoknya. Oke. Itulah penjelasan materi sekaligus evaluasi dari Bapak. Nih, apakah ada dari teman-teman sekalian yang ingin menyampaikan kesimpulan? Ada? Oh iya, silakan lanjut. Jadi media sosial itu berasal dari menurut KBBI, media artinya sarana atau alat yang digunakan, sedangkan sosial ialah masyarakat. Nah, menurut para ahli, media sosial adalah alat untuk berinteraksi dengan masyarakat. Baru
social work dengan konten community. Terus dampak positif dari media sosial itu memudahkan orang untuk berinteraksi, memudahkan untuk mungkin berinteraksi, baru memudahkan untuk bisnis atau transaksi, baru hanya itu saja. Baru yang dampak negatif dari media sosial yakni kecanduan, terus tidak berinteraksi dengan orang sekitar, mager, hanya asik sendiri, baru hanya itu saja. Baru ada pengguna sosial itu yang pertama itu tabayun, cek and recheck. Baru yang kedua itu harus menyebarkan informasi yang jelas. Yang berikutnya itu harus menyebarkan berita palsu. Baru yang selanjutnya tidak menyebarkan atau mengolok-olokkan serta membuli orang lain. Kiranya itu. Terima kasih Bapak sampaikan kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi pada pembelajaran pada hari ini. Saya Bapak ucapkan terima kasih banyak. Dan Bapak tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak pergi dulu ya. Iya.